Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biaya perbaikan dan pemeliharaan di PT Soroja. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namanya saya Sipa Nabila Yahya. Saya sebagai moderator. Dan ada kawan-kawan saya. Di sini kelompok 7 ada Tiara Nadia Soleha, Adila Dwi Alsipa, dan Muhammad Rian Hamari. Baik, kita lanjut ke materi. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memuat, monitor, dan menekan transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Sedangkan menurut arti luas akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Nah, biaya pemeliharaan adalah biaya yang meliputi segala aktivitas dan terlibat dalam penjagaan peralatan sistem dalam aturan kerja. Untuk itu harus diusahakan seminimal mungkin agar lebih memadai. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga aset tetap dalam kondisi baik disebut pemeliharaan yang normal dan sering dan tidak meningkatkan umur aset. Cara menentukan maintenance expense. Biaya perawatan pada dasarnya adalah biaya yang digunakan untuk menjaga kualitas aktiva tetap. Oleh karena itu, jenis-jenis biaya perawatan tak terhitung jumlahnya. Setiap benda atau aktiva tetap akan memiliki jenis biaya perawatannya sendiri seperti automobil. Biaya perawatan akan mencapai biaya pergantian oli, pergantian mesin, bahkan begitu juga dengan aktiva tetap lainnya yang tentunya memiliki jenis-jenis biaya perawatan tertentu. Selanjutnya ada pentingnya maintenance expense. Setiap aset dipastikan memiliki biaya perawatan untuk memperpanjang umur atau setidaknya menstabilkan kualitas sehingga tetap bekerja dengan baik selama digunakan. Ketika biaya perawatan cukup besar, kualitas aset biasa saja dianggap semakin baik atau konsisten. Namun, pentingnya nilai aset tak bisa dihitung secara jelas dan rinci. Tak jarang antara akuntansi biaya pemeliharaan dan peningkatan modal diberikan garis tipis yang dikapitalisasikan pada neraca dengan maksud memasukkan biaya perawatan pada peningkatan modal. Sehingga biaya perawatan tidak akan mempengaruhi laba perusahaan. Bagi beberapa manajer, maintenance expense dianggap tidak penting dan membuat laba perusahaan terlihat sedikit. Hal ini karena biaya perawatan akan selalu muncul di laporan laba rugi sehingga dapat mengurangi laba ditahan berjalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus biaya perbaikan dan pemeliharaan. Di sini ada tanggal 17 bulan 4 2016 dengan bukti transaksi BK15 servis 3 mobil direksi sebesar 300.000. Tanggal 6 bulan 6 2016 dengan bukti transaksi BK22 yaitu reparasi mobil BMW sebesar 3 juta. Tanggal 9 bulan 10 2016 dengan kode transaksi BK32 adalah servis truk 150, jadi totalnya kita jumlahkan adalah 3.450. Karena ada biaya lain-lain yaitu tanggal 9 bulan 10 2016 dengan kode transaksi BK32 lain-lain yaitu 1.500.000, maka kita jumlahkan yaitu sebesar 4.950. Karena biaya pemeliharaan di atas 2.500.000 maka harus kita kapitalisasikan. Hasil cross-check audit pada jurnal biaya pemeliharaan kendaraan yaitu debit sebesar 3 juta dan kas kita keluar kredit 3 juta. Dan ini ada kendaraan masuk 3 juta dan biaya reparasi kendaraan kita keluar lagi uang 3 juta dan biaya depresiasi kendaraan sebesar 450.000 dan akumulasi depresiasi kendaraan keluar sebesar 450.000. Penjelasannya adalah kapitalisasi adalah bahwa pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aset yang bukan sebagai aset dan bukan sebagai beban atau biaya. Jadi kapitalisasi di sini adalah sebagai aset jadi bukan beban. Faktor yang menyebabkan terjadinya kapitalisasi adalah tingkat keseringan. Tingkat keseringan yang dimaksud adalah jika jenis pengeluaran tersebut sering terjadi dan sifatnya rutin, maka sebaiknya
pengeluaran tersebut disebut dibiayakan saja. Yang kedua ada materialitas, yang artinya jika pengeluaran tersebut sifatnya material sebaiknya dikapitalisasi, jika tidak berarti dibebankan. Silakan diukur dengan membandingkan antara pengeluaran yang terjadi dengan perolehan aktifanya. Yang ketiga adalah memanfaat. Jika perolehan tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, maka sebaiknya dikapitalisasikan. Jika saat satu buku atau kurang, sebaiknya dibebankan di periode yang sama saja. Dan yang keempat adalah pengaruhnya terhadap umur ekonomis dan kapasitas. Maksudnya di sini adalah jika pengeluaran tersebut diperkirakan akan menambah umur ekonomis atau meningkatkan kapasitas, maka sebaiknya dikapitalisasikan demikian. Kesimpulan, PT Seroja melakukan pemeliharaan dan perbaikan baik secara rutin maupun tidak rutin. Untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan yang sifatnya rutin nilainya kecil dan hanya memberikan masa manfaat untuk 1 periode saja, akan diakui dan dicatat ke dalam beban tahun berjalan serta disajikan dalam laporan laba rugi. Besarnya biaya pemeliharaan dan perbaikan yang termasuk dalam kelompok ini sebesar kurang dari 5 juta rupiah. Untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin, nilainya besar dan memberikan masa manfaat lebih dari 1 periode. Saran, perusahaan harus dapat mempertimbangkan faktor teknis dan ekonomis. Faktor teknis yaitu persoalan yang menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya permasalahan dalam biaya perbaikan dan pemeliharaan yang disebabkan karena kondisi aktiva tetap atau fasilitas yang tidak baik. Sedangkan faktor ekonomis yaitu persoalan yang menyangkut bagaimana usaha yang harus dilakukan agar kegiatan pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap yang dibutuhkan secara teknis dapat efisien. Memperhatikan besarnya biaya yang terjadi dan tentunya alternatif tindakan yang dipilih untuk dilaksanakan adalah yang menguntungkan bagi pihak perusahaan. Terima kasih.